Bab 54. Mas Neo yang bikin aku suka, Oma. Malah tidur. Dengus Leoni saat dia kembali ke kamar dan Maria benar-benar tidur sepulas-pulasnya. Leoni mendengus sebal. Awalnya dia senang saat Maria memanggil Aruna dan dia yakin Maria akan mengatakan hal-hal yang akan menyakiti hati Aruna. Namun praduganya salah. Malah Maria keenakan. Awalnya dia juga kira Maria pura-pura tidur agar digendong sang cucu. Karena Maria memang sering akting yang menurut orang lain tidak logika dan hanya di depannya Maria tidak pernah berpura-pura. Namun sayang, terkaannya kembali benar-benar keliru dan Maria benar-benar pulas. Leoni hampir saja menggoyangkan tubuh wanita tua itu. Jika tidak ingat dengan ocehannya setelah bangun nanti. Oke, kita desak dia saat bangun nanti. Dan sekarang kita biarkan dia tidur. Kepalaku juga pusing jika dia ngoceh mulu, kata Leoni dalam hati. Dia turut merebahkan diri. Dan dia tidak tahu berapa lama dia tidur. Saat bangun, Maria sudah tidak di sampingnya lagi. Leoni bergegas bangkit, lalu berjalan ke kamar mandi, sekadar mencuci muka untuk menyegarkan wajahnya. Lalu keluar dari kamar yang memang dihuni dia dan Maria. Awalnya Jessie menempatkan Leoni di kamar tamu satunya lagi. Namun Maria menolak. Dia tidak suka tidur sendirian. Lagian tidak ada yang bisa memijat badannya jika malam tiba. Seperti biasa, Leoni akan menjadi tumbal untuk memijat tubuhnya hingga tertidur pulas. Langkah Leoni terhenti saat pemandangan yang cukup aneh di depannya. Aruna dan Oma akrab. Leoni menggeleng tak percaya. Rasanya matanya perlu kacamata untuk memastikan apa yang dia lihat saat ini hanya sebuah kesalahan. Oma, sapanya. Leoni, sini, sayang. Pintanya meminta. Leoni duduk di sampingnya. Aruna yang tahu posisinya langsung memberi jarak. Leoni langsung duduk dan memeluk Maria dengan manja. Lagi nonton apa sih, Oma? Tanyanya masih dalam pelukan Maria. Film keluarga aja. Semacam dokumenter keluarga Pratama turun-temurun. Ini film generasi keempat. Jelas Maria yang langsung dianggukkan Leoni. Sejujurnya film itu membosankan baginya. Tapi untuk masuk ke dalam keluarga Pratama dia harus tahu seluk-beluknya. Sedangkan Aruna yang sedari tadi diam menatap slide demi slide yang ditayangkan semakin membuat dirinya insecure. Semakin tahu di mana posisinya. Dan kali ini dia tahu level yang Neo selalu bilang. Siapa dia dan siapa Neo. Dan dari generasi pertama hingga keempat, mereka tidak pernah merekrut menantu dari kalangan bawah. Di saat generasi kelima, Mario membuat suatu perubahan. Menantu mereka dari rakyat jelata. Wah, semua menantu keluarga kaya. Ya, Oma. Tanya Leoni dengan suara kencang dan memancing decak kesal Jessie yang sedari tadi memang tidak nyaman sejak kehadiran Leoni di tengah-tengah mereka. Toh Leoni orang lain yang Jessie tidak anggap sama sekali. Tentu, semua dari keluarga kaya dan semua melalui seleksi. Tambah Maria. Tapi aku bukan orang kaya, Oma. Kamu udah diseleksi tapi, sambung Maria. Leoni mengangguk. Nggak apa-apa nggak kaya asal udah lolos seleksi. Ya. Petik 2. Maria mengangguk. Leoni yakin harusnya Aruna sudah minggat dari mereka. Dia harusnya sadar diri. Toh sudah miskin. Dan tidak hasil seleksi pula. Leoni melirik ke arah Aruna. Sedangkan wanita itu hanya fokus menatap layar televisi lebar di depannya. Leoni sedikit mencondongkan tubuhnya ke arah Aruna. Kamu harusnya sadar siapa kamu. Petik 2. Aruna menoleh. Lalu melengkungkan senyuman. Lalu membalas dengan bisikan pulan. Aku sadar. Tapi mau gimana lagi? Mas Neo begitu tergila-gila denganku. Kak. Apalagi saat diranjang. Dia nggak mau bangkit dari atas tubuhku. Petik 2. Lalu Aruna beranjak meninggalkan sofa itu. Dia tidak ingin melihat raut wajah Leoni yang memerah bagaikan udang rebus. Entah keberanian dari mana.
Dia bisa berbicara seperti itu. Aruna menggaruk tengkuknya. Dia geli sendiri mengingat apa yang dia ucapkan tadi. Jika saja Noe tahu apa yang dia ucapkan, tentu pria itu akan meledek dan menertawakan dirinya. Aruna memukul muluk kepalanya. Kamu udah gila. Aruna membalikkan tubuhnya. Mamas. Noe mensejajarkan langkahnya dan berdiri di samping Aruna. Kamu ngomong apa ke Leoni? Tanyanya penasaran. Ngomong apa aku emangnya? Neo mendengus sebal. Ya tadi yang bisik-bisik itu. Nggak ada ngomong apa-apa kok. Jawab. Aruna cuek. Masa sih? Kok aku nggak percaya? Ya. Petik 2. Aruna mengedikkan bahunya. Kalau nggak percaya, ya udah. Aku mau ke kamar. Lebih baik baca buku. Petik 2. Neo menahan tangannya. Keluar yuk. Aku bosen. Temenin aku main futsal. Aruna mengerutkan keningnya. Aku nggak suka nonton futsal. Kalau basket sih suka. Asteris bodoh amat. Pokoknya temenin aku. Neo menarik tangan Aruna masuk ke dalam kamar mereka. Dan disinilah mereka di lapangan futsal terbesar di Jakarta yang kerap kali dipakai oleh golongan elit. Neo sudah siap dengan pakaiannya. Kaos jersey dengan lengan oblong. Menampakkan otot lengannya yang kekar dan mampu membuat Aruna meneguk salivanya beberapa kali. Kamu nonton di sini aja. Ya, aku main dulu. Petik 2. Aruna mengangguk. Noven, Jepri, dan Riley melambaikan tangan padanya. Yang dibalas Aruna dengan lambaian tangannya dan harus menarik tangannya saat tatapan Neo yang dilayangkan begitu tajam padanya. Dari semua olahraga yang ada hanya futsal yang Aruna kurang tertarik. Walau hanya nonton. Dan demi Noe dia harus suka dan menonton dan bodohnya. Dia malah kebablasan. Loncat-loncat serta sorak-sorak tak jelas. Lebih tepatnya saat Neo mampu menggolkan bola. Aruna teriak kencang yang mengundang decak penonton lain. Hanya dia yang sehisteris itu. Neo tak dapat menahan dirinya untuk terkikik. Baru kali pertama membawa wanita ke tempat futsal dan respon wanitanya di luar nalarnya. Tadinya Aruna uring-uringan dan sekarang lihatlah. Dia paling semangat dan euforia yang Aruna berikan benar-benar vibes positif yang membuatnya semakin bersemangat. 3 gol dicetak Neo. Sungguh kemajuan yang cukup baik. Dari sebelumnya hanya mampu mencetak 1 gol. Noven merangkul tubuh Neo. Bro, kalau 10 orang lo bawa ke sini, bisa-bisa lapangan ini penuh teriakan mereka. Satu aja bisa ngalahin teriakan Toa di masjid. Ejeknya. Neo hanya melengkungkan senyumannya, lalu berjalan ke arah Aruna. Aruna menyerahkan air dingin yang dia beli sebelum masuk lapangan futsal tadi. Minum dulu, kamu keren banget. Mas, pujinya berapi-berapi. Neo mengacak-acak rambut istrinya. Karena kamu. Petik 2. 2 kata yang mampu membuat wajah Aruna bersemu merah. Besok-besok aku bawa cewek ucap Riley yang langsung ditatap tajam oleh Neo. Nggak boleh. Hei, kau mengganggu hak asasi manusia. Suka-suka aku dong. Balasnya cuek. Nona tidak capek? Tanya Jepri yang berdiri tak jauh dari Aruna. Apa maksudmu? Tanya Neo tak suka. Bukan apa-apa. Tuan, sedari tadi Nona teriak-teriak. Apa Nona dipaksa Tuan? Asteris. Aruna tergelak. Lalu menatap wajah suaminya yang sudah datar dan menatap Jepri dengan tatapan horor. Bukan. Karena aku emang suka lihat Mas Noe main. Mas Neo bikin aku suka dengan olahraga yang gak aku suka. Petik 2. Bersambung.